Kami do mau nang lanjut kadang nimbu tu halahi. Iki kan dokon kami do mau nang. Ada dokoko. Ada hadangan buat saling klaim membenarkan kalau kliennya pemilik tanah yang sah. Dua kuasa hukum ricuh di lokasi lahan sengketa seluas 40 meter kali 40 meter di Dusun 3 Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi. Kedua kuasa hukum nyaris adu jotos namun berhasil dilerai. Kericuhan berawal saat penggugat Jasirus Sinurat melalui kuasa hukumnya Mekar Sinurat menggugat Muller Sinurat beserta keluarganya 1 September 2022 lalu di Pengadilan Negeri Balige nomor 100/PDT-G 2022 PN Balige. Kedua belah pihak saling mengklaim sebagai pemilik tanah di dusun tersebut. Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya Timbul Tambunan SH menyatakan bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Jasirus Sinurat melalui kuasa hukumnya tidak dapat diterima atau need on fund claims for flood dalam putusan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Januari 2023. Namun dalam putusan pengadilan tersebut pihak penggugat masih tetap membangun rumah di atas lokasi tanah yang disengketakan, sehingga pihak tergugat melakukan pemagaran di atas tanah tersebut. Kericuhan pun tidak terelakkan. Kedua kuasa hukum nyaris adu jotos namun berhasil dilerai warga. Menurut Mekar Sinurat, kuasa hukum penggugat, objek perkara lokasi tanah seluas 1.600 meter persegi di Dusun 3 Desa Sinar Sabungan merupakan milik marga Siagian Opung Dolok Sabungan Siagian. Akibat adanya peperangan antar desa sehingga Opung Dolok Siagian pindah ke daerah Kecamatan Silaen. Sementara kuasa hukum tergugat Timbul Tambunan SH membantah atas pernyataan tersebut bahwa marga Siagian tidak pernah menempati lokasi atau berdomisili di objek perkara di lokasi yang dipersengketakan. Sekarang mah dan baru beku kutape soni buno to mengi dia. Ulang si Pak Dokter Songo nih. Pengacara kok unang kami pihak kok. Pengacara membela yang benar. Membela yang benar mah kan eno gugatan mu ibek ko isa. Simulo eno gugatan ko harwa. Gugat baru atau bandi kau. Teranjo. Gugat. Jadi objek yang menjadi persoalan ini namanya Perhutaan Sosor Taguru. Luasnya kurang lebih 40 kali 40 meter. Terletak di Sosor Taguru, Desa Sinar Sabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya selaku kuasa hukum penggugat yaitu Jasirus Sinurat menggugat Muller Sinurat dan kawan-kawan karena mengklaim bahwa hutan ini adalah milik mereka. Padahal sebenarnya bukan. Sejarah perhutan ini adalah dahulunya ini milik marga Siagian, yaitu Pundolok Sabungan Siagian. Dan kemudian Pundolok Sabungan Siagian ini putrinya menikah dengan marga Sinurat yang ada di kampung ini. Sekitar 100 meter dari Sosor Taguru ini, namanya Bonandolok, itu adalah kampung marga Sinurat semua. Jadi menikahlah dia dengan pemuda yang di sana, ya, namanya Jonggara Sinurat. Nah, saat itu kan sekitar tahun 1800-an ada terjadi peperangan antar kampung menurut cerita, sehingga Siagian yang di sini itu pindahlah ke kampung mereka, ke Bonapesogitnya di Sitorang. Dan sampai sekarang hubungan antara keturunan Jonggara Sinurat dengan Pundolok Sabungan Siagian masih terjalin, baik dalam hubungan adat istiadat. Mereka masih saling mengundang kalau ada acara. Itulah menunjukkan bahwa hubungan itu masih ada. Nah, dari Jonggara Sinurat turun-temurunlah ini sampai kepada Jasirus Sinurat, kampung ini menjadi milik mereka. Bahwa adapun Muller Sinurat yang mereka klaim opungnya bernama Opu Gugun memang benar pernah tinggal di sini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Opu Gugun ini bisa tinggal di sini? Sejarah itu yang mereka tidak bisa buktikan. Coba dibuktikan bagaimana silsilah Opu Gugun ini. Dari mana asalnya? Karena bagi orang Batak, sejarah itu, Tarombo itu adalah sesuatu yang pasti dan itu tidak boleh dibuat-buat sendiri. Ya, jadi jangan dibohongi fakta tersebut. Ini yang katanya bahwa yang menempati tanah ini dahulunya pertama marga Siagian. Secara fakta nyata dan fakta hukum, marga Siagian tidak pernah berdomisili di objek perkara di tanah di perkampungan Sosor Taguru ini, Desa Sinar Sabungan ini. Tidak pernah marga Siagian. Hah? Dan boleh kami sampaikan lebih lanjut,
bapak kakek daripada klien kami, yaitu yang bernama Raja Daud Sinurat, inilah dahulunya rumah tempat tinggalnya yang dari rumah adat Batak. Rumah Batak ya. Kemudian di sana ada anaknya yang bernama Mariden Sinurat atau Opu Sigugun, yang terkenal dulu guru pencak silat atau mengobati orang sakit. Kemungkinan ada kaitan namanya itu Sosorta Guru dengan nama dia sendiri selaku yang mengobati orang sakit dan tempat berguru ilmu ya. Jadi di sanalah rumah daripada Mariden Sinurat Opu Sigugun itu. Di sana dulu ada berdiri Sopo, rumah Batak Sopo ya, Sopo dan satu tempat lumbung padinya, 2. Dan itu diketahui oleh penggugat tadi, Jasiru Sinurat itu, dan masih dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Dan tadi kepada polisi diakui bahwa di situ dahulunya adalah berdiri rumah Opu Sigugun. Jadi siapapun itu yang terlibat di dalam sana, baik dia pengacara karena dia menyuruh dan turut serta, harus ditindak tegas secara hukum. Jadi artinya di sana tidak ada istilah berdamai. Berdamai itu manusia perdata atau manusia yang berdamai, bukan hukum. Dalam ranah pidana tidak ada hukum pidana itu berdamai. Jadi yang berdamai itu ada manusianya, tapi hukumnya tidak berdamai. Dak hubang hamu antara si pihak rumah kamu. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak meminta kepada pihak kepolisian Polres Toba agar turun tangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Franky Silitonga, Waspada News TV melaporkan. Munaon di son. Daleu bang ilu nang arep pola mga respon. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.